Nah, saya share screen dulu. Oke. Masuk ke bentuk sediaan cair. Oke. Pendahuluan. Oke, kita Yulita dibaca yuk. Yulita ada? Yulita. Amalia, Yulita ada nggak Amalia? Di room ada sih, Pak. Coba ditelepon. Kamu kan nggak diwajibkan on kamera nih, jadi kalau saya panggil untuk baca, siap-siap aja ya. Jangan saya online, kamunya lagi tidur. Kalau nggak, keluar dari kelas saya aja, nggak apa-apa kok. Yulita ada, Yulita? Yulita? Saya jabri dulu ya, Pak. Oke. Ravelina? Lin, dibaca, Lin. Nanti sambil nunggu Yulita. Saya baca, Pak. Ayo dibaca, Ravelina. Ya, baik, Pak. Pendahuluan. Secara umum, sediaan cair dalam bahasa Latin disebut solusiones. Artinya bentuk sediaan berupa larutan. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, solusiones atau larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia tertentu terlarut. Larutan terjadi jika suatu bahan padat tercampur atau terlarut secara kimia maupun fisika ke dalam bahan cair. Jika bahan NaCl atau KBr dilarutkan dalam air, kedua bahan akan larut. Terjadi larutan ini karena peristiwa kimia. Apabila pelarut air diuapkan, akan terbentuk kembali NaCl dan KBr. Larutan seperti ini disebut larutan langsung. Selain itu, jika Zn atau zinc dilarutkan ke dalam H2SO4, akan terjadi reaksi kimia menjadi larutan ZnSO4. Dan larutan ini tidak dapat kembali menjadi bahan awal Zn dan H2SO4. Larutan seperti ini disebut larutan tidak langsung. Keuntungan dan kerugian bentuk sediaan cair atau larutan. Keuntungannya merupakan campuran yang homogen. Dosis dapat diubah dalam pembuatan, dapat diberikan dalam larutan encer, sementara kapsul dan tablet tidak dapat diencerkan. Kerja awal obat lebih cepat karena absorpsi lebih cepat dibandingkan sediaan padat. Lebih cocok untuk anak-anak karena dapat ditambahkan pemanis, zat warna, dan aroma tertentu sehingga menarik. Kerugiannya, bahan obat ada yang tidak larut dalam larutan. Bahan obat tidak stabil dalam sediaan cair. Bau dan rasa yang tidak dapat ditutupi jika dalam bentuk sediaan cairan. Oke. Pendahuluannya, secara umum, sediaan cair dalam bahasa Latin disebut dengan solusiones. Artinya, bentuk sediaan berupa larutan. Dalam bentuk Farmakope Indonesia edisi 4, solusiones atau larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia terlarut. Oke. Larutan terjadi jika suatu bahan padat tercampur atau terlarut secara kimia maupun secara fisika ke dalam bahan cair. Jika bahan NaCl atau KBr dilarutkan ke dalam air, kedua bahan akan larut. Terjadinya larutan ini karena peristiwa kimia. Apabila pelarut air diuapkan, akan terbentuk kembali NaCl dan KBr. Larutan seperti ini disebut dengan larutan langsung. Selain itu, jika Zn dilarutkan ke dalam H2SO4, akan terjadi reaksi kimia menjadi larutan ZnSO4 dan larutan ini tidak dapat kembali menjadi Zn plus H2SO4. Larutan seperti ini disebut dengan larutan tidak langsung. Untuk keuntungannya, sediaan cair atau larutan pertama merupakan campuran yang homogen, dosis dapat dirubah-rubah dalam pembuatan. Ketiga, dapat diberikan dalam larutan encer, sementara kapsul dan tablet tidak dapat diencerkan. Lalu, kerja awal obat lebih cepat karena absorpsi lebih cepat dibandingkan dengan sediaan padat. Ya, jadi, kalau tablet
kapsul itu kan dan tinggal diabsorpsi tanpa ada proses fisika atau kimiawi kembali dari dalam tubuh. Lalu lebih cocok untuk anak-anak karena dapat ditambah pemanis, warna, dan aroma tertentu sehingga menarik. Untuk kerugiannya sendiri, bahan obat yang dilarut dalam larutan, kedua, bahan obat tidak stabil dalam sediaan cair, lalu bau dan rasa tidak dapat ditutupi jika dalam bentuk sediaan cair. Oke, lanjut. Tevelina, dilanjut. Iya, baik, Pak. Berdasarkan jenis bahan yang terlarut dalam suatu larutan digolongkan menjadi pertama larutan mikromolekuler. Merupakan larutan yang mengandung mikrounit yang terdiri dari molekul atau ion, misalnya alkohol, gliserin, ion natrium, dan ion klorida, dengan ukuran 1 sampai 10 A. Yang kedua, larutan micellar. Suatu larutan yang mengandung bahan padat terlarut berupa agregat atau misel, bisa berupa molekul atau ion. Yang ketiga, larutan makromolekuler. Ialah larutan yang mengandung bahan padat di mana molekulnya lebih besar dari larutan mikro, seperti larutan pulvis gummi arabicum, CMC, PVP, atau albumin. Berdasarkan cara pemakaian dan efek yang diharapkan, sediaan cair obat dalam dibagi menjadi satu, sediaan cair yang diberikan lewat mulut atau dan ditelan. Terdiri dari pocio, sirup, eliksir, potia effervescent, dan gute. Dua, sediaan cair obat dalam yang diberikan lewat mulut tidak ditelan. Terdiri dari kolutorium atau obat cuci mulut, gargarisma atau obat kumur, litus oris atau obat oles mulut, dan gute oris atau obat tetes mulut. Oke. Selanjutnya, berdasarkan jenis bahan yang terlarut dalam suatu larutan, digolongkan menjadi pertama adalah larutan mikromolekuler. Nah, ini merupakan larutan yang mengandung mikrounit yang terdiri dari molekul atau ion, misalnya alkohol, gliserin, ion natrium, dan ion klorida dengan ukuran 1 sampai 10 atom. Lalu yang kedua, larutan micellar. Suatu larutan yang mengandung bahan padat terlarut berupa agregat atau misel bisa berupa molekul atau ion. Lalu yang ketiga, larutan makromolekuler adalah larutan yang mengandung bahan padat di mana molekulnya lebih besar dari larutan mikro, seperti larutan pulvis gummi arabicum, CMC, PVV, dan albumin. Berdasarkan cara pakai dan efeknya, sediaan cair obat dalam dibagi menjadi pertama adalah sediaan cair yang diberikan melalui mulut dan ditelan, terdiri dari potio, sirup, eliksir, potio effervescent, dan gute. Lalu yang kedua, sediaan cair obat dalam yang diberikan lewat mulut tidak ditelan, terdiri dari kolutorium atau obat cuci mulut, gargarisma atau obat kumur, litus oris atau obat oles mulut, dan gute oris obat tetes mulut. Oke, lanjut ya. Faktor yang mempengaruhi suatu larutan. Yulita udah bisa? Yul? Ivi bisa, Pak. Oke, tadi dulu ya, Vi. Teguh nggak bisa ya. Oh, Syifa Fauzia? Syifa Fauzia ada? Syifa? Syifa Fauzia? Oh, nggak ada. Oke. Kita ke Siti Nurmaya. Siti Nurmaya ada? Siti Nurmaya? iya, Siti Nurmaya Bapak, nggak ada. boleh. Baca Siti. Selanjutnya, boleh tunggu sebentar, Bapak, lagi azan. Break dulu ya. 10 menit.
Oke, lanjut. Ya, Siti Nurmaya, silakan. Baik, Bapak. Beberapa faktor yang mempengaruhi suatu larutan yaitu sebagai berikut. Yang sifat polaritas bahan terlarut dan pelarut. Istilah yang dikenal dengan like yaitu bahwa molekul-molekul dengan distribusi muatan yang sama dapat larut secara bolak-balik. Misalnya, molekul polar akan larut dalam pelarut yang polar. Sebaiknya, molekul nonpolar akan larut dalam pelarut nonpolar. Konsep polaritas ini kurang tepat jika diterapkan pada zat yang kelarutannya rendah, karena akan terbentuk misel atau agregat dan hidrat padat. Yang kedua, kosolvensi, yaitu merupakan pelarut campuran yang digunakan untuk melarutkan zat tertentu sehingga lebih mudah larut. Terjadinya kenaikan kelarutan karena adanya modifikasi pelarut, misalnya luminal yang tidak larut dalam air tetapi dapat mudah larut dalam campuran air, gliserin, atau solution petit. Yang ketiga yaitu temperatur. Pada umumnya, suatu zat kelarutannya bertambah dengan kenaikan temperatur dan disebut zat itu bersifat eksoterm. Sebaiknya zat yang jika dinaikkan suhunya justru akan menyebabkan penurunan kelarutan, disebut zat bersifat endoterm. Contohnya CaSO4, CaOH2, CaHPO3, atau hipoposfit, Ca-gliserofosfat, minyak atsiri, dan gas-gas yang terlarut. Oke, tunggu sebentar ya. Lanjut ya. Beberapa faktor yang mempengaruhi suatu larutan. Yang pertama adalah sifat polaritas bahan pelarut dan terlarut. Jadi istilah dikenal dengan like dissolve like, yaitu bahwa molekul-molekul dengan distribusi muatan yang sama dapat larut secara bolak-balik. Misalnya molekul polar akan larut, sebentar ya. Oke. Lalu yang masih lanjut ya. Misalnya molekul polar akan larut dalam pelarut yang polar. Sama ya. Jadi sifatnya adalah
Kalau zat aktif yang hidrofil, dia akan larut dengan membawa yang hidrofil. Begitupun dengan ini, sama. Molekul yang polar, dia akan larut dengan molekul yang polar juga. Begitupun dengan non-polar, atau yang hidrofob, dia akan larut dengan media atau pelarut yang hidrofob juga atau non-polar juga. Nah, konsep polaritas ini kurang tepat jika tetap diterapkan pada zat yang kelarutannya rendah, karena akan terbentuk misel atau agregat dan hidrat padat. Oke, yang kedua adalah konsolvensi. Merupakan pelarut campuran yang digunakan untuk melarutkan zat tertentu sehingga lebih mudah larut. Terjadinya kenaikan kelarutan karena adanya modifikasi pelarut, misalkan luminal ya, tidak larut dalam air, tapi berlarut dalam campuran air dan gliserin atau soltiopeptid. Atau misalnya contohnya adalah zat yang memang dia tidak larut, kalau emang dia mau dibikin cairan, bisa dibuat suspensi dengan penambahan suspensi agent atau ditambahkan emulsifying agent. Ditambahkan emulsifying agent dibuat dalam bentuk emulsi. Oke, lalu, sorry. Sebentar ya. Yang ketiga adalah temperatur. Pada umumnya, suatu zat kelarutannya bertambah dengan kenaikan temperatur. Dan disebut juga dengan yang zat itu disebut bersifat eksoterm. Sebaliknya, zat yang jika dinaikkan suhunya justru akan menyebabkan penurunan kelarutan. Contoh disebut juga dengan zat yang bersifat endoterm. Contohnya CaSO4, CaOH 2 kali, Ca hidrogen fosfat, dan Ca glisol fosfat, minyak asiri, dan gas-gas terlarut. Oke. Siti Nurmaya. Aduh, siapa tadi? Siti Nurmaya. Kita lanjut V. Silvi Nur Aini, lanjut V. Pak. Berikutnya itu beberapa faktor yang mempengaruhi suatu larutan, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya ini poin keempat. Ada salting out dan salting. Salting out di sini adalah peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang memiliki kelarutan lebih besar dibandingkan zat utamanya, sehingga menyebabkan penurunan kelarutan zat utama. Contohnya di sini kelarutan sendiri dalam air akan turun jika ke dalam larutan tersebut. Dan jika ditambahkannya larutan NaCl jenuh, karena kelarutan NaCl lebih besar dibandingkan kelarutan minyak atsiri dalam air, sehingga minyak atsiri akan rusak. Reaksi antara papaverin dengan solusiokarbot akan menghasilkan endapan, basa papaverin. Sedangkan untuk salting in sini adalah peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih kecil dibandingkan kelarutan zat utamanya, sehingga menyebabkan kenaikan kelarutan di zat utamanya. Misalnya, nikotinamid menyebabkan riboflavin atau piramida larut dalam air karena terjadi penggaraman. Poin kelima di sini pembentukan kompleks. Pembentukan kompleks terjadi karena adanya interaksi antara zat tidak larut dan zat yang larut sehingga membentuk suatu senyawa kompleks yang larut. Contohnya, kofein yang tidak larut dalam air, jika ditambahkan larutan natri benzoat, akan terbentuk kompleks dan tidak larut. Poin ke-6 itu ada ukuran partikel. Di sini untuk ukuran partikel, kecepatan larutnya suatu zat dipengaruhi oleh ukuran partikel. Semakin halus partikel, maka permukaan zat yang kontak dengan pelarut akan semakin luas, sehingga zat larut Oke. Faktor yang berikutnya adalah salting out, salting in. Untuk salting out sendiri adalah peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih besar dibandingkan zat utamanya. Sehingga menyebabkan penurunan kelarutan dari zat utama. Contohnya adalah kelarutan minyak asiri dalam air akan turun jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan NaCl jenuh. Karena NaCl
Karena kelarutan NaCl lebih besar dibandingkan kelarutan minyak atsiri dalam air, sehingga minyak atsiri akan memisah. Lalu reaksi antara porfirin dengan solitiocarcot akan menghasilkan endapan basa porfirin. Sedangkan salting in sendiri adalah peristiwa adanya zat terlarut yang mempunyai kelarutan lebih kecil dibandingkan kelarutan zat utamanya, sehingga menyebabkan kenaikan kelarutan zat utama. Nah, ini kalau yang salting in better ya, jadi kita nggak perlu lagi adanya modifikasi penambahan zat-zat tambahan untuk membantu kelarutan dari si zat utama atau zat aktif. Sehingga menyebabkan kenaikan kelarutan zat utama, misalnya diklortitamid menyebabkan riboklorida atau vitamin B2 larut dalam air karena terjadi proses penggaraman. Lalu yang ketiga adalah pembentukan kompleks. Kompleks terjadi karena adanya interaksi antara zat tidak terlarut dan zat yang larut sehingga membentuk suatu kompleks yang larut. Contohnya adalah kafein yang tidak larut dalam air, jika ditambahkan dengan natrium benzoat, akan membentuk kompleks dan mudah larut. Lalu yang keenam adalah ukuran partikel. Kecepatan larut suatu zat dipengaruhi oleh ukuran partikel. Semakin halus partikel, maka permukaan zat yang kontak dengan pelarut semakin luas hingga zat larut makin cepat. Nah, sebenarnya kalau untuk ukuran partikel sih kita balik lagi ya, walaupun sebenarnya gini. Contoh, dia zat aktifnya udah ukurannya kecil nih, tapi dia zat aktifnya sifat hidrofob. Tapi media pembawanya adalah hidrofil, agak PR gitu. Jadi faktor ukuran partikel pun bisa disanggah juga dengan kaitannya sama sifat dari zat, sifat fisika kimia zat aktif maupun sifat fisika kimia dari zat pembawanya. Oke, kita lanjut Vi. Selanjutnya, cara melarutkan bahan dalam suatu larutan sebagai berikut. Pertama, bahan yang mudah larut dilarutkan dalam botol. Kedua, bahan-bahan yang agak sukar larut dilarutkan dengan pemanasan. Ketiga, untuk bahan yang akan terbentuk hidrat, maka air dimasukkan dulu ke dalam elemen agar tidak terbentuk senyawa hidrat yang lebih lambat. Keempat, untuk bahan yang meleleh dalam air panas dan merupakan tetes besar dalam dasar elemen atau botol, maka saat melarutkan perlu digoyangkan atau dikocok untuk mempercepat larutnya bahan tersebut. Kelima, bahan-bahan yang mudah terurai pada pemanasan tidak boleh dilarutkan dengan pemanasan dan dilarutkan secara dingin. Keenam, bahan-bahan mudah menguap bila dipanasi, dilarutkan dalam botol tertutup dan dipanaskan dengan suhu serendah-rendahnya sambil digoyangkan. Ketujuh, obat-obat keras harus dilarutkan tersendiri. Untuk meyakinkan apakah sudah larut semua, dapat dilakukan dengan memakai tabung reaksi. Nah, di sini catatan pemanasan hanya untuk mempercepat larutnya suatu bahan, bukan untuk menambah larutan bahan tersebut. Karena jika ingin ini terjadi, maka setelah dingin akan terjadi pengendapan. Selanjutnya adalah cara melarutkan bahan dalam suatu larutan. Pertama, bahan yang mudah larut larutkan dalam botol. Lalu yang kedua, bahan-bahan yang agak sukar larut dilarutkan dengan pemanasan. Lalu yang ketiga, untuk bahan yang akan terbentuk hidrat, maka air dimasukkan dahulu dalam elemen agar tidak terbentuk senyawa hidrat yang lebih lambat. Untuk bahan yang meleleh dalam air panas dan merupakan tetes besar dalam dasar elemen atau botol, maka saat melarutkan perlu digoyang-goyangkan atau digojok untuk mempercepat larutnya zat tersebut. Yang kelima, bahan-bahan yang mudah terurai pada pemanasan tidak boleh dilarutkan dengan pemanasan dan dilarutkan secara dingin. Lalu bahan-bahan yang mudah menguap bila dipanasi dilarutkan dalam botol tertutup dan dipanaskan dengan suhu serendah-rendahnya sambil digoyang-goyangkan. Untuk obat-obat keras harus dilarutkan tersendiri untuk meyakinkan apakah sudah terlarut semua. Dapat dilakukan di tabung reaksi dengan catatan pemanasan hanya untuk mempercepat larut suatu bahan, bukan untuk menambah kelarutan bahan. Karena jika terjadi, maka setelah dingin akan terjadi
proses pengendapan. Oke. Kita lanjut ke Septi Berta. Septi, dilanjut Septi. Baik Pak, komposisi sediaan larutan. Yang pertama ada bahan aktif atau obat yang disebut solut. Itu adalah larutan yang mengandung bahan obat terlarut sempurna dalam pelarut. Bahan padat yang terkandung antara lain adalah bahan aktif yang berfungsi sebagai obat. Diharapkan dengan bahan aktif ini akan memberikan efek terapeutik atau efek lain yang sudah ditentukan. Bahan aktif untuk sediaan bentuk larutan umumnya bersifat larut dalam air atau garamnya yang larut dalam air. Contoh bahan aktif, paracetamol, amonium klorid, ibuprofen, mentol, dan lainnya. Yang kedua, bahan tambahan atau pembantu. Berbagai bahan tambahan yang dapat ditambahkan dalam sediaan larutan tergantung tujuan yang diinginkan. Misalnya, zat warna gunanya sebagai identifikasi selama proses dan pendistribusian. Memperbaiki warna sediaan supaya lebih menarik khususnya untuk anak-anak. Zat warna yang dianjurkan antara 0,1 sampai 3,5%. Misalnya, karotenoid, tatrazin, karminum, karamel. Persyaratan zat warna sebagai berikut: inert, stabil, mudah bercampur, tidak menimbulkan bau dan rasa pada produk. Flavoring agent juga sebagai zat tambahan yang digunakan untuk memperbaiki bau sediaan. Misalnya oleum cinnamomum, oleum citri, oleum menthaepicerate, penutup rasa, misalnya menutupi rasa yang pahit dengan menambahkan pemanis. Biasanya pemanis boleh ditambahkan antara 10-50% untuk larutan orang. Pemanis ada yang sintetis seperti aspartam, acesulfame, siklamat NA, sakarin. Di samping itu ada pemanis alami, misalnya sorbitol. Rasa manisnya di bawah sukrosa. Tidak dihidrolisa oleh mikroorganisme saluran cerna, sehingga dapat digunakan oleh pasien diabetes karena tidak diabsorpsi. Contoh pemanis alam lain, manitol, xylitol, laktitol, maltitol, gliserin, fruktos. Oke, selanjutnya adalah komposisi sediaan larutan. Jadi ada dua komponen, yaitu bahan aktif dan bahan tambahan atau pembantu. Untuk bahan aktif sendiri, larutan mengandung bahan obat, bahan padat yang terlarut sempurna dalam pelarut. Bahan padat yang terkandung antara lain adalah bahan aktif yang berfungsi sebagai obat. Diharapkan dengan bahan aktif ini akan memberikan efek terapeutik atau efek lain yang sudah ditentukan. Bahan aktif untuk sediaan bentuk larutan umumnya bersifat larut dalam air atau garamnya yang larut dalam air. Contohnya adalah paracetamol, amonium klorida, ibuprofen, mentol, dan lain-lain. Untuk yang kedua, bahan pembantu atau tambahan, berbagai zat tambahan yang dapat ditambahkan dalam larutan tergantung tujuan yang diinginkan. Misalnya, zat warna gunanya memberikan identifikasi selama proses dan pendistribusian, memperbaiki warna sediaan, supaya lebih menarik khususnya pada anak-anak. Zat warna yang dianjurkan antara lain 0,1 sampai 3,5%. Contohnya karotenoid, tatrazin, karminum, dan karamel. Untuk persyaratan zat warna sendiri adalah inert, stabil, mudah bercampur, tidak menimbulkan bau dan rasa pada produk. Flavoring agent juga sebagai zat tambahan yang digunakan untuk memperbaiki bau sediaan. Misalnya oleum cinnamomum, oleum citri, oleum mentepip. Penutup rasa, misalnya menutupi rasa yang pahit dengan menambahkan pemanis. Biasanya pemanis boleh tambahkan antara 10-50% untuk larutan oral. Pemanis ada yang sintetis seperti aspartam, acesulfame, natrium siklamat, sakarin, sampai itu juga ada pemanis alami, misalnya sorbitol, yang rasa manisnya di bawah sukrosa, tidak dihidrolisis oleh mikroorganisme saluran cerna sehingga dapat digunakan oleh pasien diabetes karena tidak diabsorpsi. Contohnya adalah manitol, xylitol, laktitol, maltitol, gliserin, dan fruktosa. Nah, kita sekarang masuk ke larutan oral. Oke. Boleh dilanjut, Septi.
Septi Berta. Iya, Pak. Yang Ya, pertama lanjut. ada potiones atau obat minum. Obat minum bahasa Latin disebut potiones, merupakan bentuk sediaan larutan yang dimaksudkan untuk pembagian dalam per orang. Potio juga dapat berbentuk suspensi atau emulsi, misalnya potion nigrocontratusif atau obat batuk hitam. Yang kedua ada potion nigrocontratusif. Potion nigrocontratusif atau yang disebut dengan OBH merupakan sediaan yang berbentuk larutan yang berwarna hitam, dapat berfungsi sebagai pereda batuk, baik berdahak ataupun tidak berdahak. Proses standar OBH menurut Formularium Nasional Potion Nigra, potio hitam obat batuk hitam. Komposisi tiap 300 ml mengandung Glycerizae suku 10 gram, amonia klorid 6 gram, amonia emisi spiritus 6 gram, aqua destilata hingga 300 ml. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Secara pengerjaan, resep di atas sebagai berikut. Yang pertama, Glycerizae suku larutkan dalam air panas, dididihkan. Setelah itu masukkan amonia klorid, kemudian cukupkan dengan aqua destilata hingga 294 ml. Yang kedua, terakhir masukkan sasa 6 gram, jadi total OBH 300 ml. Sasa dimasukkan terakhir supaya tidak menggores wadah obat. Jika obat sirup boleh ditimbang dalam gelas. Oke. Pertama adalah potiones atau obat minum. Obat minum dalam bahasa Latin disebut dengan potiones, merupakan bentuk sediaan larutan yang dimaksudkan untuk pemakaian dalam atau peroral. Potio juga dapat berbentuk suspensi atau emulsi, misalnya potion nigrocontratusif atau obat batuk hitam. Ini contohnya potion nigra ya. Jadi potion nigra atau yang disebut dengan obat batuk hitam merupakan sediaan yang berbentuk larutan berwarna hitam yang dapat berfungsi sebagai pereda batuk baik berdahak maupun tidak berdahak. Nah, ini contoh formulanya menurut Fornas. Cara pengerjaannya sendiri adalah si sukus diletakkan dalam air panas. Setelah dingin, masukkan amonium klorida. Kemudian cukupkan dengan aqueous at 294. Ya, jadi 294 dari mana? Dari 300 dikurangi 6 plus 6 plus 10. Karena di sini tidak ada sirup, jadi BJ-nya pasti 1. Tapi tetap usul karena apa? Karena semua komponen-komponen zat yang ditimbang dalam bentuk gram. Lalu masukkan sasa 6 gram, jadi total OBH adalah 300. Oke. Kita lanjut ke sirup. Septia Wafa. Septia Wafa ada? Septia Wafa nggak ada ya? Oke. Sally, dilanjut, Sel. Oke, Pak. Iya, Pak. Sirup. Sirup adalah larutan oral yang mengandung sukrosa atau gula lain yang berkadar tinggi. Sebentar, Pak. Sirup adalah larutan oral yang mengandung sukrosa atau gula lain yang berkadar tinggi. Sirup simplex adalah sirup yang hampir jenuh dengan sukrosa. Kadar sukrosa dalam sirup adalah 64–66% kecuali dinyatakan lain. Selain sukrosa dan gula lain, pada larutan oral ini dapat ditambahkan senyawa poliol, seperti sorbitol dan gliserin, untuk menghambat penghabluran dan mengubah kelarutan. Mengubah kelarutan, rasa, dan sifat lain zat pembawa. Umumnya juga ditambahkan zat antimikroba untuk mencegah pertumbuhan bakteri, jamur, dan ragi. Larutan oral yang tidak mengandung gula, tetapi bahan pemanis buatan seperti sorbitol atau aspartam dan bahan pengental seperti gum selulosa sering digunakan untuk penderita diabetes. Macam-macam sirup yaitu 1. Sirup simplex mengandung gula 65% dengan penambahan nipalgin 0,25% B/V. Yang kedua, sirup obat mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan dan digunakan untuk pengobatan. Yang ketiga, sirup pewangi tidak mengandung obat tetapi mengandung zat pewangi atau zat penyedap lain.
Tujuan pengembangan sirup ini adalah untuk menutupi rasa dan bau obat yang tidak enak. Selanjutnya adalah sirup. Sirup adalah larutan oral yang mengandung sukrosa atau gula lain yang berkadar tinggi. Sirup simplex sendiri adalah sirup yang hampir jenuh dengan sukrosa. Kadarnya 64-66% untuk kadar sukrosanya kecuali dinyatakan lain. Selain sukrosa dan gula lain, pada larutan oral ini dapat ditambahkan senyawa poliol seperti sorbitol dan gliserin untuk menghambat penghaburan dan mengubah kelarutan, rasa, dan sifat lain zat pembawa. Umumnya juga ditambahkan zat antimikroba untuk mencegah pertumbuhan bakteri, jamur, dan ragi. Larutan oral yang tidak mengandung gula tetapi bahan pemanis buatan seperti sorbitol atau aspartam dan bahan pengantar seperti gum selulosa sering digunakan untuk penderita diabetes. Berikut macam-macam sirup. Yang pertama, sirup simplex mengandung 65% dengan penambahan nipagen 0,25% BVV. Lalu sirup obat mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan dan digunakan untuk pengobatan. Selanjutnya adalah sirup pewangi. Tidak mengandung obat tetapi mengandung pewangi atau zat penyedap lain dengan tujuan untuk menutupi rasa atau bau yang tidak enak. Oke. Lanjut, eliksir. Dilanjut, Sel. Iya, Pak. Eliksir. Menurut Farmakopeia Indonesia 3 halaman 32, larutan adalah sedian cair yang mengandung bahan kimia terlarut kecuali dinyatakan lain sebagai pelarut digunakan air suling. Larutan steril yang digunakan sebagai obat luar harus memenuhi syarat yang tertera pada injeksiones. Wadah harus dikosongkan dengan cepat, kemasan boleh lebih dari 1 liter. Sedangkan menurut Farmakopeia Indonesia 4 halaman 13, larutan adalah sedian cair yang mengandung 1 atau lebih zat kimia yang terlarut. Misal, terdispersi secara molekular dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling bercampur. Kemudian, menurut Formularium Nasional halaman 332, larutan adalah sedian cair yang dibuat dengan melarutkan satu jenis obat atau lebih di dalam pelarut. Dimaksudkan untuk digunakan sebagai obat dalam, obat luar, atau yang dimasukkan ke dalam organ tubuh. Menurut pengantar bentuk sediaan farmasi halaman 304, larutan didefinisikan sebagai sediaan cair yang mengandung 1 atau lebih zat kimia yang dapat larut. Biasanya dilarutkan dalam air yang karena bahan-bahannya, cara peracikannya, atau penggunaannya tidak dimasukkan ke dalam golongan produk lainnya. Larutan adalah sedian cair yang mengandung 1 atau lebih zat yang terlarut. Menurut Muhammad Anif, eliksir adalah larutan oral yang mengandung etanol 90% yang berfungsi sebagai konsolven. Sebagai konsolven. Menurut Ansel 19, eliksir adalah larutan hidroalkohol yang jernih dan manis. Dimaksudkan untuk penggunaan vital dan biasanya diberi rasa untuk menambah kelezatan. Eliksir bukan obat yang digunakan sebagai pembawa, tetapi eliksir obat untuk efek terapi dari senyawa obat yang dikandungnya. Dibandingkan dengan sirup, eliksir biasanya kurang manis dan kurang kental karena mengandung kadar gula yang lebih rendah dan akibatnya kurang efektif dibanding sirup dalam menutupi rasa senyawa obat. Walaupun demikian, karena sifatnya hidroalkohol, eliksir lebih mampu mempertahankan komponen-komponen larutan yang larut dalam air dan yang larut dalam alkohol daripada sirup. Juga karena stabilitasnya yang khusus dan kemudahan dalam pembuatan. Dari sudut pembuatan eliksir lebih disukai dari sirup. Eliksir adalah larutan oral yang mengandung etanol 90% yang berfungsi sebagai konsolven atau pelarut dan untuk mempertinggi kelarutan obat. Kadar etanol untuk eliksir biasanya sekitar 5-10%. Untuk mengurangi kebutuhan etanol dapat digantikan konsolven lain, seperti gliserin, sorbitol, dan propilen glikol. Bahan tambahan yang digunakan adalah pemanis, pengawet, pewarna, dan pewangi, sehingga memiliki bau dan rasa yang sedap.
sebagai pengganti gula. Dapat digunakan sirup gula. Lanjut ke eliksir. Menurut FI3, larutan adalah sediaan cair yang mengandung bahan kimia terlarut kecuali dinyatakan lain. Sebagai pelarut digunakan air suling. Larutan steril yang digunakan sebagai obat luar harus memenuhi syarat yang tertera pada injeksi. Wadah harus dikosongkan dengan cepat, kemasan boleh lebih dari 1 liter. Menurut FI4, larutan adalah sediaan cair yang mengandung 1 atau lebih zat kimia yang terlarut. Misal, terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling bercampur. Menurut Fornas, larutan adalah sediaan cair yang dibuat dengan melarutkan satu jenis obat atau lebih di dalam pelarut yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai obat dalam, obat luar, atau yang dimasukkan ke dalam organ tubuh. Menurut pengantar bentuk sediaan farmasi, larutan didefinisikan sebagai sediaan cair yang mengandung 1 atau lebih zat kimia yang dapat larut, biasanya dilarutkan dalam air karena bahan-bahannya, cara peracikan atau penggunaannya tidak dimasukkan ke dalam golongan produk lainnya. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung 1 atau lebih zat yang terlarut. Menurut Anif, eliksir adalah larutan oral yang mengandung 90% alkohol yang berfungsi sebagai kosolvent. Nah, sebenarnya ini eliksir juga sebagai alternatif ya, karena kalaupun misalnya mau make it simple gitu ya, udahlah nggak usah pakai suspending agent lah atau ribet-ribet berminyak-minyakan dengan emulsi gitu ya, bisa pakai eliksir gitu. Jadi kita penambahan alkohol 90% sebagai kosolvent. Tapi untuk komposisinya sendiri nanti tinggal disesuaikan aja. Lalu eliksir menurut Ansel adalah larutan hidroalkohol yang jernih dan manis dimaksudkan untuk penggunaan vital dan biasanya diberi rasa untuk menambah kelezatan. Eliksir bukan obat yang digunakan sebagai pembawa, tetapi eliksir obat untuk efek terapi dari senyawa obat yang dikandung. Dibandingkan dengan sirup, eliksir biasanya kurang manis dan kurang kental karena mengandung kadar gula yang lebih rendah dan akibatnya kurang efektif dibanding sirup dalam menutupi rasa senyawa obat. Walaupun demikian, sifat hidroalkohol eliksir lebih mampu mempertahankan komponen-komponen larutan yang larut dalam air dan yang larut dalam alkohol daripada sirup karena stabilitasnya yang khusus dan kemudahan dalam pembuatannya. Dari sudut pembuatan, eliksir lebih disukai daripada sirup. Eliksir adalah larutan oral yang mengandung 90% yang berfungsi sebagai kosolvent dan untuk mempertinggi kelarutan obat, kadar etanol untuk eliksir biasanya 5-10%. Nah, ini ditentuin ya. Kadarnya itu 5-10%. Untuk mengurangi kebutuhan etanol dapat digantikan sebagai kosolvent lain seperti gliserin atau sorbitol dan bisa propilen glikol. Bahan-bahan yang digunakan antara lain pemanis, pengawet, pewarna, pewangi, serta sehingga memiliki bau dan rasa yang sedap. Sebagai pengganti gula dapat digunakan sirup gula. Nah, ini resep dari eliksir paracetamol menurut Fornas. Jadi tiap 5 ml mengandung acetaminophen 120 mg, gliserin 2,5 ml, propilen glikol 500 mikroliter, sorbitol 70% 1,25 ml, dan etanol 500 mikroliter. Zat tambahan yang cocok, QS dan Aquades At 5 ml. Untuk cara pengerjaannya sendiri, bahan aktif paracetamol dilarutkan dengan etanol yang tersedia. Campurkan dengan sorbitol, gliserin, dan propilen glikol. Zat warna dan terakhir dicampurkan dengan Aquades yang tersedia, lalu ditambahkan olium sitrik sebagai pengharum. Kita masuk ke netralisasi. Oke, siapa ya? Khofifah bisa Khofifah? Khofifah kayaknya nggak bisa nih, masih pada di jalan. Atau di jalan mana? Nia Mulyani? Nia? Hadir, Pak. Oke, lanjut Nia. Netralisasi, saturasi, dan thiopervins. Netralisasi adalah obat minum yang dibuat dengan mencampurkan bagian asam dan bagian basa sampai reaksi selesai dan larutan bersifat netral. Contohnya solution citratis magnesisi,
amigdalat, amonikus, cara pembuatan seluruh bagian asam direaksikan dengan bagian basanya. Jika perlu, reaksi dipercepat dengan pemanasan. Yang B, saturasi. Saturasi adalah obat minum yang dibuat dengan mereaksikan asam dengan basa, tetapi gas yang terbentuk ditahan dalam wadah sehingga larutan menjadi jenuh dengan gas. Pembuatan A. Komponen basa dilarutkan dalam 2/3 bagian air yang tersedia. Misal NaHCO3 digerus, dituangkan, kemudian dimasukkan ke dalam botol. B. Komponen asam dilarutkan dalam 1/3 bagian air yang tersedia. C. Bagian asam sebanyak 2/3 dimasukkan ke dalam botol yang sudah berisi dengan bagian basanya. Gas yang terjadi dibuang seluruhnya. D. Sisa bagian asam dituangkan hati-hati lewat dinding botol. Segera tutup dengan sumbat berderet sehingga gas yang terjadi tertahan di dalam botol. Oke, selanjutnya adalah netralisasi, saturasi, dan potioeffervescen. Untuk netralisasi sendiri adalah obat minum yang dibuat dengan mencampurkan bagian asam dan bagian basa sampai reaksi selesai dan larutan bersifat netral. Contohnya soltio, acetatus magnesium, amigdalat amonikus. Untuk pembuatan seluruh bagian asam direaksikan dengan bagian basanya, jika perlu reaksi dipercepat dengan pemanasan. Lalu yang kedua adalah saturasi. Adalah obat minum yang dibuat dengan mereaksikan asam dengan basa, tetapi gas yang terbentuk ditahan dalam wadah sehingga larutan menjadi jenuh dengan gas. Untuk pembuatannya sendiri, komponen basa dilarutkan dengan 2/3 bagian air yang tersedia. Contohnya natrium hidrogen karbonat digerus lalu dituangkan digerus dan dilarutkan dengan air lalu masukkan ke dalam botol. Lalu komponen asamnya dilarutkan dengan 1/3 bagian air yang tersedia. Bagian asam sebanyak 2/3 masukkan ke dalam botol yang sudah berisi bagian basanya. Gas yang terjadi buang, lalu sisa dari yang 1/3 itu lalu masukkan ke dalam dinding botol hati-hati, lalu sumbat beterat atau gebus sehingga gas yang terjadi tertahan dalam botol. Oke, bisa dilanjut, Nia Mulyani. Bisa, Pak. 5. Potioeffervescens. Potioeffervescens adalah saturasi dengan gas CO2 yang lewat jenuh. Cara pembuatannya yaitu sebagai berikut. 1. Komponen basa dilarutkan dalam 2/3 bagian air yang tersedia. Misalnya NaHCO3 digerus, dituangkan, kemudian dimasukkan ke dalam botol. 2. Komponen asam dilarutkan dalam 1/3 bagian air yang tersedia. 3. Seluruh bagian asam dimasukkan ke dalam botol yang sudah berisi bagian basanya dengan hati-hati. Segera tutup dengan sampai knob. Gas CO2 umumnya digunakan untuk pengobatan, menjaga stabilitas obat, dan kadang-kadang dimaksudkan untuk menyegarkan rasa minuman. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk sediaan saturasi dan potioeffervescens adalah 1. Diberikan dalam botol yang tahan tekanan atau kuat, berisi kira-kira 9/10 bagian dan ditutup kedap dengan tutup gabus atau karet yang rapat. 2. Sediaan harus dalam keadaan larut jernih, tidak boleh dikocok, karena jenuh dengan gas CO2. Jika dikocok, akan menyebabkan botol pecah. Bahan-bahan yang ditambahkan dalam saturasi dan potioeffervescens. Bahan-bahan yang dilarutkan ke dalam bagian asam. Bahan netral dalam jumlah kecil. Jika jumlah banyak, maka sebagian dilarutkan ke dalam asam dan sebagian lagi ke dalam basa, sesuai dengan perbandingan jumlah airnya. Bahan yang mudah menguap, ekstrak dalam jumlah kecil, dan alkohol. Sirup-sirup. Yang B, bahan-bahan yang dilarutkan ke dalam bagian basa. Garam dari asam yang sukar larut, misalnya Na-benzoat dan Na-salisilat. Jika saturasi mengandung asam tartrat, garam-garam kalium dan amonium harus ditambahkan ke dalam bagian basanya. Jika dimasukkan ke dalam asam, akan terbentuk endapan kalium atau amonium dari asam tartrat. Kita lanjut ke potioeffervescen. Potioeffervescen adalah saturasi dengan gas CO2 lewat jenuh, di mana pembuatannya adalah komponen basa dilarutkan dengan 2/3 bagian air, sama kayak tadi ya, yang sediaan nih,
saturasi, hampir sama. Lalu kedua adalah komponen asam dilatihkan dengan sepertiga bagian tersedia. Lalu seluruh asam dimasukkan ke dalam botol yang sudah berisi basanya dengan hati-hati, segera tutup. Nah, kalau tadi kan saturasi dia kita bagi dulu nih. Kalau ini dia langsung ketiga bagian asam yang dilakukan dengan air langsung dimasukkan. Lalu kalian tutup dengan CMSF atau gabus. Gas CO2 umumnya digunakan untuk pengobatan, menjaga stabilitas obat, dan kadang-kadang dimasukkan untuk menyegarkan rasa minuman atau korengensia. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk kesediaan saturasi dan effervescent. Yang pertama adalah diberikan dalam botol dengan tahan tekanan atau kuat. Berisi kira-kira 9/10 bagian dan ditutup kedap dengan tutup gabus atau karet yang rapat. Yang kedua, sediaan harus dalam keadaan larut jernih. Tidak boleh kocok karena jenuh CO2 yang menyebabkan botol pecah. Untuk bahan-bahan yang ditambahkan dalam saturasi atau effervescent, bahan yang dilarutkan ke dalam asam pertama adalah bagian bahan netral dalam jumlah kecil. Jika jumlah banyak, maka sebagian dilarutkan dalam asam dan sebagian lagi ke dalam basa sesuai dengan perbandingan jumlah airnya. Lalu yang kedua, bahan yang mudah menguap. Yang ketiga, ekstrak-ekstrak dalam jumlah kecil dan alkohol. Lalu yang keempat adalah sirup-sirup. Lalu bahan-bahan yang dicampurkan ke dalam bagian basa, yang pertama adalah garam dari asam yang suka larut, misalnya natrium benzoat dan natrium salsilat. Jika saturasi mengandung asam ratat, garam-garam kalium dan amonium harus ditambahkan ke dalam bagian basanya. Jika dimasukkan ke dalam asam, akan terbentuk endapan kalium atau amonium dari asam tartrat. Benar ya? Oke, lalu Gute. Ini udah Nia Febriana. Nia Febriana ada? Nia Febriana kayaknya nggak ada ya. Mutiara Andini? Ya Pak, sebentar Pak. Selanjutnya ada gute. Gute atau obat tetes adalah sediaan cair berupa larutan, emulsi, atau suspensi yang jika tidak dinyatakan lain, dimaksudkan untuk obat dalam. Digunakan dengan cara meneteskan larutan tersebut dengan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan yang setara dengan tetesan yang dihasilkan penetes baku yang tertera dalam Farmakope Indonesia, yaitu 47,5 sampai 52,5 mg air suling pada suhu 20 derajat Celcius. Umumnya, obat diteteskan ke dalam makanan atau minuman atau dapat langsung diteteskan ke dalam mulut. Dalam perdagangan dikenal sebagai sediaan pediatric drop, yaitu obat tetes yang digunakan untuk anak-anak atau bayi. Dan selanjutnya adalah Gute. Gute adalah sediaan cair berupa larutan, emulsi, atau suspensi yang jika tidak dinyatakan lain, dimaksudkan untuk obat dalam. Digunakan dengan cara meneteskan larutan tersebut dengan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan setara dengan tetesan yang dihasilkan penetes baku yang tertera dalam Farmakope Indonesia, yaitu 47,5 sampai 52,5 mg untuk air suling pada suhu 20 derajat Celcius. Umumnya obat diteteskan dalam makanan atau minuman atau dapat langsung diteteskan ke dalam mulut. Dalam perdagangan dikenal sebagai sediaan pediatric drug, yaitu obat tetes yang digunakan untuk anak-anak atau bayi. Oke, kita masuk ke suspensi. Oke, Mutiara, dilanjut, Mut. Selanjutnya suspensi menurut Farmakope 4 tahun 1995, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Suspensi oral yaitu sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditunjukkan untuk penggunaan oral. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3 tahun 1979, suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Menurut USP 27/2004, suspensi oral yaitu sediaan cair yang menggunakan
partikel-partikel padat terdispersi dalam suatu pembawa cair dengan flavoring agent yang cocok yang dimaksudkan untuk pemberian oral. Suspensi topikal yaitu sediaan cair yang mengandung partikel-partikel padat yang terdispersi dalam suatu pembawa cair yang dimaksudkan untuk pemakaian pada kulit. Suspensi otik yaitu sediaan cair yang mengandung partikel-partikel mikro dengan maksud ditanamkan di luar telinga. Pengertian suspensi secara umum adalah suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Sistem terdispers terdiri dari partikel kecil yang dikenal sebagai fase dispers, terdistribusikan ke seluruh medium kontinu atau medium dispersi. Untuk menjamin stabilitas suspensi, umumnya ditambahkan bahan tambahan yang disebut bahan pensuspensi atau suspending agent. Oke, kita lanjut untuk larutan oral berikutnya adalah suspensi. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 4, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Suspensi oral adalah sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditujukan untuk penggunaan oral. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi ketiga, suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut terdispersi dalam cairan pembawa. Menurut USP tahun 2004, suspensi oral adalah sediaan cair yang menggunakan partikel-partikel padat terdispersi dalam suatu pembawa cair dengan flavoring agent yang cocok yang dimaksudkan untuk pemberian oral. Suspensi topikal adalah sediaan cair yang mengandung partikel-partikel padat yang terdispersi dalam suatu pembawa cair yang dimasukkan untuk pemakaian pada kulit. Suspensi otik adalah sediaan cair yang mengandung partikel-partikel mikro dengan maksud ditanamkan di luar telinga. Sedangkan pengertian suspensi secara umum adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Sistem terdispers terdiri dari partikel kecil yang dikenal dengan fase dispers, terdistribusi ke seluruh medium kontinu atau medium disper. Untuk menjamin stabilitas suspensi, umumnya ditambahkan bahan tambahan yang disebut dengan bahan pensuspensi atau suspending agent. Oke. Lanjut, Mala. Mala ada, Mala? Ada, Pak. Oke, lanjut, Mala. Suspensi oral adalah sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditunjukkan untuk penggunaan oral. Beberapa suspensi yang diberi etiket sebagai susu atau magma termasuk dalam kategori ini. Beberapa suspensi dapat langsung digunakan, sedangkan yang lain berupa campuran padat yang harus dikonstitusikan terlebih dahulu dengan pembawa yang sesuai segera sebelum digunakan. Suspensi topikal adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair, yang ditunjukkan untuk penggunaan pada kulit. Beberapa suspensi yang diberi etiket sebagai dotio termasuk dalam kategori ini. Suspensi tetes telinga adalah sediaan cair mengandung partikel-partikel halus yang ditunjukkan untuk diteteskan telinga bagian luar. Suspensi optalmik adalah sediaan cair stil yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. Obat dalam suspensi harus dalam bentuk termikronisasi agar tidak menimbulkan iritasi atau goresan pada kornea. Suspensi obat mata tidak boleh digunakan bila terjadi meses yang mengeras atau pengumpalan. Suspensi untuk injeksi adalah sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak disuntikan secara intravena atau ke dalam larutan spinal. Suspensi untuk injeksi terkonstitusi adalah sediaan padat, kering dengan bahan pembawa yang sesuai untuk membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril setelah penambahan bahan pembawa yang sesuai. Teori tentang suspensi berikutnya adalah suspensi oral, adalah sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi
yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditujukan untuk penggunaan oral. Beberapa suspensi yang diberi etiket sebagai susu atau magma termasuk dalam kategori ini. Beberapa suspensi dapat langsung digunakan, sedangkan yang lain berupa campuran padat yang harus dikonstitusikan atau direkonstitusi terlebih dahulu dengan pembawa yang sesuai segera sebelum digunakan. Suspensi topikal adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditujukan untuk penggunaan pada kulit. Beberapa suspensi yang diberi etiket sebagai LOTIO termasuk dalam kategori ini. Suspensi telinga adalah sediaan cair yang mengandung partikel-partikel halus yang ditujukan untuk diteteskan di bagian luar. Nah, selanjutnya adalah suspensi optalmik. Sediaan cair stil yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. Obat dalam suspensi harus dalam keadaan termikronisasi agar tidak menimbulkan iritasi atau goresan pada kornea. Untuk suspensi obat mata tidak boleh digunakan jika terjadi massa yang mengeras atau menggumpal. Suspensi untuk injeksi adalah sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak disuntikan secara intravena atau ke dalam larutan spinal. Suspensi untuk injeksi terkonstitusi adalah sediaan padat kering dengan bahan pembawa yang sesuai untuk membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril setelah penambahan bahan pembawa yang sesuai. Oke. Persyaratan suspensi. Oke, dilanjut, Mala. Persyaratan sediaan suspensi menurut Farmakope Indonesia edisi 3 adalah yang pertama, zat terdispersi halus-halus dan tidak boleh mengendap. 2. Jika dikocok, harus segera terdispersi kembali. 3. Dapat mengandung zat dan bahan menjamin stabilitas suspensi. 4. Kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar mudah dikocok atau dituang. 5. Karakteristik suspensi harus sedemikian rupa sehingga ukuran partikel dari suspensi tetap agak konstan untuk jangka penyimpanan yang lama. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4 adalah 1. Suspensi tidak boleh diinjeksikan secara intravena dan intratekal. 2. Suspensi yang dinyatakan untuk digunakan untuk cara tertentu harus mengandung 3. Antimikroba suspensi harus dikocok sebelum digunakan. Kita lanjut ke persyaratan sediaan suspensi. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, yang pertama adalah zat terdispersi harus halus dan tidak boleh mengendap. Jika dikocok harus segera terdispersi kembali, dapat mengandung zat dan bahan menjamin untuk stabilitas suspensi, lalu kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar mudah dikocok atau dituang. Lalu karakteristik suspensi harus sedemikian rupa sehingga ukuran partikel dari suspensi tetap konstan. Ini kepotong nih. Jadi karakteristik suspensi harus sedemikian rupa sehingga ukuran partikel dari suspensi tetap agak konstan untuk jangka penyimpanan yang lama. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, suspensi tidak boleh diinjeksikan secara intravena dan intratekal. Suspensi yang dinyatakan untuk digunakan untuk cara tertentu harus mengandung antimikroba, dan suspensi harus dikocok dahulu sebelum digunakan. Jenis-jenis suspensi. Oke. Siapa nih? Lulu Ikmanul. Ilmaknun, sorry. Lulu. Ada Lulu? Ya, Pak. Ada, Pak. Oke, lanjut, Lu. Jenis-jenis suspensi. Suspensi oral adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditunjukkan untuk penggunaan oral. Suspensi topikal adalah sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditunjukkan untuk penggunaan pada kulit. Suspensi optalmik adalah
sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa yang ditujukan untuk penggunaan pada mata. Suspensi tetes telinga adalah sediaan cair yang mengandung partikel-partikel halus yang ditunjukkan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. Suspensi untuk injeksi adalah sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak disuntikan secara intravena atau ke dalam saluran spinal. Yang keenam, suspensi untuk injeksi terkontinu adalah sediaan padat kering dengan bahan pembawa yang sesuai untuk membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk apa, Pak? Untuk suspensi steril setelah penambahan bahan pembawa yang sesuai. Oke. Jenis-jenis suspensi. Pertama adalah suspensi oral, sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditujukan untuk penggunaan oral. Lalu suspensi topikal, sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditujukan untuk penggunaan pada kulit. Lalu suspensi optalmik, sediaan cair steril yang mengandung partikel terdispersi dalam cairan pembawa yang ditujukan untuk penggunaan pada mata. Lalu suspensi tetes telinga adalah sediaan cair yang mengandung partikel-partikel halus yang ditujukan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. Lalu yang kelima, suspensi untuk injeksi adalah sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak disuntikan secara intravena atau dalam saluran spinal. Yang keenam, suspensi untuk injeksi terkontinu adalah sediaan padat kering dengan bahan pembawa yang sesuai untuk membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril setelah penambahan bahan pembawa yang sesuai. Boleh kayaknya. Sorry, bentar ya. Lanjut ya. Lanjut ya. Iya, lanjut lu. Silakan. Kelebihan dan kelemahan sediaan suspensi. Kelebihan sediaan suspensi, yang pertama, suspensi merupakan sediaan yang menjamin stabilitas kimia dan memungkinkan terapi dengan cairan. Yang kedua, untuk pasien dengan kondisi khusus, bentuk cair lebih disukai daripada bentuk padat. Yang ketiga, suspensi pemberiannya lebih mudah serta lebih mudah memberikan dosis yang relatif lebih besar. Yang keempat, suspensi merupakan sediaan yang aman,
mudah diberikan untuk anak-anak, juga mudah diatur penyesuaian dosisnya untuk anak-anak, dan dapat menutupi rasa pahit. Untuk kelemahan dari sediaan suspensi, yang pertama, suspensi memiliki kestabilan yang rendah. Jika terbentuk caking, akan sulit terdispersi kembali sehingga homogenitasnya turun. Yang ketiga, aliran yang terlalu kental menyebabkan sediaan sukar dituang. Yang keempat, ketetapan dosis lebih rendah daripada bentuk sediaan larutan. Yang kelima, pada saat penyimpanan, kemungkinan terjadi perubahan sistem dispersi atau caking, flokulasi, deflokulasi, terutama terjadi fluktuasi atau perubahan suhu. Yang keenam, sediaan suspensi harus dikocok terlebih dahulu untuk memperoleh dosis yang diinginkan. Nah, kita masuk ke kelebihan dan kelemahan dari sediaan suspensi. Kelebihannya sendiri pertama adalah suspensi merupakan sediaan yang menjamin stabilitas kimia dan memberikan terapi dengan cairan. Lalu kedua adalah untuk pasien yang dengan kondisi khusus bentuk cair lebih disukai daripada bentuk padat. Lalu yang ketiga, pemberiannya mudah serta mudah memberikan dosis yang relatif besar. Yang keempat adalah ia aman dan mudah diberikan untuk anak-anak, juga mudah diatur penyesuaian dosisnya untuk anak-anak dan dapat menutupi rasa pahit. Kelemahannya sendiri, dia mempunyai stabilitas yang rendah, lalu jika terbentuk caking akan sulit dispersi sehingga homogenitasnya turun. Lalu alirannya terlalu kental dapat menyebabkan sediaan sukar dituang, ketetapan dosis lebih rendah daripada bentuk sediaan larutan. Lalu pada penyimpanan kemungkinan terjadi perubahan sistem dispersi atau caking, flokulasi atau deflokulasi, terutama jika terjadi fluktuasi atau perubahan suhu. Serta yang keenam adalah sediaan suspensi harus dikocok terlebih dahulu untuk memperoleh dosis yang diinginkan. Itu ya, karena sebenarnya gini, ini kan balik lagi, kalau kita ngomongin bentuk kesediaan, stabilitasnya tidak ya jelas, karena dia rata-rata suspensi pembawanya ada air. Gitu. Sementara air adalah media yang lebih gampang untuk tumbuh bakteri, sama terhadap dari sifat fisikimia zat aktif. Jadi istilahnya gini, jatuhnya sih hampir sama kayak kalau kalian bikin sediaan rekonstitusi, itu kan juga bionew state-nya juga harus setelah 7 hari karena dia sifat dari apa? Dari sifat stabilitas, sifat fisikimia dari zat aktifnya. Itu. Oke, kita lanjut cara pembuatan suspensi. Bentar ya, siapa lagi nih? Iskandar. Iskandar ada Iskandar? Ya, Pak. Oke, lanjut Iskandar. Cara pembuatan suspensi secara umum. Yang pertama, metode dispersi. Ditambahkan bahan oral ke dalam mucilage yang telah terbentuk, kemudian diencerkan. Kedua, metode presipitasi. Zat yang hendak didispersikan dilarutkan dulu dalam pelarut organik yang hendak dicampur dengan air. Setelah larut dalam pelarut organik, larutan zat ini kemudian diencerkan dengan larutan pensuspensi dalam air, sehingga akan terjadi endapan halus tersuspensi dalam air. Sehingga akan terjadi endapan halus tersuspensi dengan bahan pensuspensi. Untuk metode pembuatannya sendiri, pertama ada metode dispersi, di mana bahan oral ke dalam mucilago yang telah terbentuk kemudian diencerkan. Kedua adalah metode presipitasi. Jadi zat yang hendak dispersikan dilarutkan dulu dalam pelarut organik yang hendak dicampur dengan air. Jadi istilahnya tuh yang presipitasi. Dia dibasahi dulu zat aktifnya dengan pelarut organik. Setelah larut dengan pelarut organik, larutan zat ini kemudian diencerkan dengan larutan pensuspensi dalam air sehingga akan terjadi endapan halus tersuspensi dalam air sehingga akan terjadi, oke, ini double nih, bentar ya. Jadi setelah larutan dalam pelarut organik, larutan zat ini kemudian diencerkan dengan larutan pensuspensi dalam air sehingga akan terbentuk endapan halus yang tersuspensi dalam air dengan bahan pensuspensi. Oke.
suspending agent dan penggolongan suspending agent. Ya, Iskandar dilanjut. Pengertian suspending agent. Suspending agent adalah bahan tambahan yang berfungsi mendispersikan partikel tidak larut dalam pembawa dan meningkatkan viskositas sehingga kecepatan sedimentasi diperlambat. Mekanisme kerja suspending agent adalah untuk memperbesar kekentalan atau viskositas, tetapi kekentalan yang berlebihan akan mempersulit rekonstitusi dengan pengocokan. Penggolongan suspending agent. Bahan pensuspensi atau suspending agent dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, bahan pensuspensi dari alam. Bahan pensuspensi alam dari jenis gum sering disebut gum atau hidrokoloid. Gum dapat larut atau mengembang atau mengikat air sehingga campuran tersebut membentuk mucilago atau lendir. Dengan terbentuknya mucilago, maka viskositas cairan tersebut bertambah dan akan menambah stabilitas suspensi. Kekentalan mucilago sangat dipengaruhi oleh panas, pH, dan proses fermentasi bakteri. Hal ini dapat dibuktikan dengan satu percobaan. Simpan 2 botol yang berisi mucilago sejenis. 1 botol ditambah dengan asam dan dipanaskan. Kemudian keduanya disimpan di tempat yang sama. Setelah beberapa hari diamati, ternyata botol yang ditambah dengan asam dan dipanaskan mengalami penurunan viskositas yang lebih cepat dibanding dengan botol tanpa pemanasan. Termasuk golongan gum adalah yang pertama akasia, Pulpis gummi arabici. Didapat sebagai eksudat tanaman akasia. Akasia sp dapat larut dalam air, tidak larut dalam alkohol, bersifat asam. Viskositas optimum dari mucilago antara pH 5-9. Dengan penambahan suatu zat yang menyebabkan pH tersebut menjadi di luar 5-9 akan menyebabkan penurunan viskositas yang nyata. Mucilago gum Arab dengan kadar 35%, kekentalannya kira-kira sama dengan gliserin. Gum ini mudah dirusak oleh bakteri sehingga dalam suspensi harus ditambahkan zat pengawet atau preservatif. Oke, kita masuk ke suspending agent. Suspending agent adalah bahan tambahan yang berfungsi mendispersikan partikel tidak larut dalam pembawa dan meningkatkan viskositas sehingga kecepatan sedimentasi diperlambat. Mekanisme kerjanya sendiri adalah dia memperbesar kekentalan atau viskositas, tetapi kekentalan berlebihan juga akan mempersulit proses rekonstitusi dengan pengocokan. Lalu ke penggolongan suspending agent. Jadi, suspending agent dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah dari alam. Bahan suspensi dari alam, jenis gum sering disebut dengan gum atau hidrokoloid. Gum dapat larut atau mengembang atau mengikat air sehingga campuran tersebut membentuk mucilago atau lendir. Dengan terbentuknya mucilago, maka viskositas cairan tersebut bertambah dan akan menambah stabilitas dari suspensi. Kekentalan mucilago sangat dipengaruhi oleh panas, pH, dan proses fermentasi bakteri. Hal ini dapat dibuktikan dengan percobaan di mana simpan 2 botol yang berisi mucilago sejenis. 1 botol ditambahkan dengan asam dan dipanaskan, kemudian keduanya disimpan di tempat yang sama. Setelah beberapa hari diamati, ternyata botol yang ditambah dengan asam dan dipanaskan mengalami penurunan viskositas yang lebih cepat dibanding dengan botol tanpa pemanasan. Contoh dari golongan suspensi alam pertama adalah akasia atau pupis gum Arab. Jadi akasia didapat dari eksudat tanaman akasia sp atau akasia species. Dapat larut dalam air, tidak larut dalam alkohol, bersifat asam. Viskositas umum dari mucilago antara pH 5-9 dengan penambahan suatu zat yang dapat menyebabkan pH tersebut menjadi di luar 5-9 akan menyebabkan penurunan viskositas yang nyata. Mucilago gum Arab dengan kadar 30% kekentalannya kira-kira sama dengan gliserin. Gum ini mudah dirusak oleh bakteri sehingga dalam suspensi harus ditambahkan zat pengawet atau preservatif. Selanjutnya, Iskandar, dibaca Iskandar. Oke, Pak. Yang B, Chondrus. Diperoleh dari tanaman Chondrus crispus atau Gigartin mammillaria. Dapat larut dalam air, tidak larut dalam alkohol, bersifat alkali. Ekstrak dari Chondrus disebut karagen, yang banyak dipakai oleh industri makanan. Karagen merupakan derivat dari sakarida. Jadi mudah dirusak oleh bakteri, jadi perlu penambahan bahan pengawet untuk suspensi tersebut. Yang C, tragakan, merupakan eksudat dari tanaman
Astragalus gumnifera teragakan sangat lambat mengalami hidrasi. Untuk mempercepat hidrasi biasanya dilakukan pemanasan. Mucilago teragakan lebih kental dari mucilago dari gum Arab. Mucilago teragakan baik sebagai stabilisator suspensi saja, tapi bukan sebagai emulgator. Yang D. Algin. Diperoleh dari beberapa spesies ganggang laut. Dalam perdagangan terdapat dalam bentuk garamnya yakni natrium alginat. Algin merupakan senyawa organik yang mudah mengalami fermentasi bakteri, sehingga suspensi dengan algin memerlukan bahan pengawet. Kadar yang dipakai sebagai suspending agent umumnya 1-2%. Termasuk golongan bukan gom, suspending agent dari alam bukan gom adalah tanah liat. Tanah liat yang sering dipergunakan untuk tujuan menambah stabilitas suspensi ada 3 macam, yaitu bentonit, hektorit, dan pegum. Apabila tanah liat dimasukkan ke dalam air, mereka akan mengembang dan mudah bergerak jika dilakukan pengocokan. Peristiwa ini disebut tiksotrofi. Karena peristiwa tersebut, kekentalan cairan akan bertambah sehingga stabilitas dari suspensi menjadi lebih baik. Sifat ketiga tanah liat tersebut tidak larut dalam air, sehingga penambahan bahan tersebut ke dalam suspensi adalah dengan menaburkannya pada campuran suspensi. Kebaikan bahan suspensi dari tanah liat adalah tidak dipengaruhi oleh suhu atau panas dan fermentasi dari bakteri, karena bahan-bahan tersebut merupakan senyawa anorganik, bukan golongan karbohidrat. Oke, selanjutnya adalah kondrus. Diperoleh dari tanaman Kondrus crispus atau Gigatin mammillaria. Dapat larut dalam air, tidak larut dalam alkohol, bersifat alkali. Ekstrak dari kondrus disebut dengan karagen yang banyak dipakai oleh industri makanan. Karagen merupakan derivat dari sakarida, jadi mudah dirusak oleh bakteri. Jadi perlu penambahan pengawet untuk suspensi tersebut. Selanjutnya adalah tagakan. Merupakan eksudat dari tanaman Astragalus gumifera. Tagakan sangat lambat mengalami hidrasi. Untuk mempercepat hidrasi, biasanya dilakukan pemanasan. Mucilago tagakan lebih kental dari mucilago gum Arab. Mucilago tagakan baik sebagai stabilisator suspensi saja, tetapi bukan sebagai emulgator. Nah, selanjutnya algin. Diperoleh dari beberapa spesies ganggang laut. Dalam perdagangan terdapat dalam bentuk garamnya, yakni natrium alginat. Algin merupakan senyawa organik yang mudah mengalami fermentasi bakteri, sehingga suspensi dengan algin memerlukan bahan pengawet. Ada yang dipakai untuk suspending agent yaitu 1-2%. Yang termasuk golongan bukan gom, suspending agent dari alam bukan gom adalah tanah liat. Tanah liat yang sering digunakan untuk tujuan menambah stabilitas suspensi ada 3 macam, yaitu bentonit, hektorit, dan vigum. Apabila tanah liat dimasukkan dalam air, mereka akan mengembang dan mudah bergerak jika dilakukan pengocokan. Peristiwa ini disebut dengan tisoktopi, karena peristiwa tersebut kekentalan cairan akan bertambah sehingga stabilitas dari suspensi menjadi lebih baik. Sifat ketiga tanah liat tersebut tidak larut dalam air, sehingga penambahan bahan tersebut ke dalam suspensi adalah dengan menaburkannya pada campuran suspensi. Kebaikan bahan suspensi dari tanah liat adalah tidak dipengaruhi oleh suhu atau panas dan fermentasi dari bakteri, karena bahan-bahan tersebut merupakan senyawa anorganik, bukan golongan karbohidrat. Oke. Bahan pensuspensi sintetis. Indah ada, Indah? Ada, Pak. Oke, lanjut, Nah. B. Bahan pensuspensi sintetis. 1. Derivat selulosa termasuk dalam golongan ini adalah metil selulosa atau metosol tilose, karboksi metil selulosa atau CMC, hidroksil metil selulosa. Di belakang dari nama tersebut biasanya terdapat angka atau nomor. Misalnya metosol 1500. Angka ini menunjukkan kemampuan menambah viskositas dan cairan yang dipergunakan untuk melarutkannya. Semakin besar angkanya, berarti kemampuannya semakin tinggi. Golongan ini tidak diabsorpsi oleh usus halus dan tidak beracun, sehingga banyak dipakai dalam produksi makanan. Dalam farmasi, selain untuk bahan pensuspensi, juga digunakan sebagai laksansia dan bahan penghancur atau disintegrator dalam pembuatan tablet. 2. Golongan organik polimer.
Yang paling terkenal dalam kelompok ini adalah Karbopol 934 atau nama dagang suatu pabrik. Merupakan serbuk putih bereaksi asam. Sedikit larut dalam air, tidak beracun dan tidak mengiritasi kulit, serta sedikit pemakaiannya. Sehingga bahan tersebut banyak digunakan sebagai bahan pensuspensi untuk memperoleh viskositas yang baik diperlukan kadar 1%. Karbopol sangat peka terhadap panas dan elektrolit. Hal tersebut akan mengakibatkan penurunan viskositas dari larutannya. Oke. Selanjutnya adalah bahan pensuspensi sintetik. Yang pertama derivat selulosa. Yang termasuk dalam golongan ini adalah metil selulosa, contohnya metosol tilose, lalu CMC atau karboksimetil selulosa, hidroksimetil selulosa. Di belakang dari nama tersebut biasanya terdapat angka atau nomor. Misalnya metosol 500. Nah, angka ini menunjukkan kemampuan menambah viskositas dari cairan yang dipergunakan untuk melarutkannya. Semakin besar angkanya, berarti kemampuannya semakin tinggi. Golongan ini tidak diabsorpsi oleh usus halus dan tidak beracun, sehingga banyak dipakai dalam produksi makanan. Dalam farmasi selain itu, bahan pensuspensi juga digunakan sebagai laksansia dan bahan pengancur atau desintegrator pada pembuatan tablet. Yang kedua, golongan organik polimer. Yang paling dikenal adalah Karbopol 934 atau nama dagang suatu pabrik yang merupakan serbuk putih bereaksi asam, sedikit larut dalam air, tidak beracun dan tidak mengiritasi kulit, serta sedikit pemakaiannya, sehingga bahan tersebut banyak digunakan sebagai bahan pensuspensi. Untuk memperoleh viskositas yang baik, diperlukan kadar plus minus 1%. Karbopol sangat peka terhadap panas dan elektrolit, jadi hal tersebut dapat mengakibatkan proses penurunan viskositas dari larutan atau campuran. Oke, cukup ya. Nanti kita lanjut lagi minggu depan ke hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan suspensi. Oke, sebentar saya input absen dulu ya. Pak, tadi sampai slide berapa, Pak? Sampai ini, sel. Minggu depan kita lanjut ke sini. Hal-hal yang perlu diperhatikan atau slide 25. Lanjut ke slide 25. Iya, oke, Pak. Oh, iya. Hadir semua ini, sel? Hadir ya? Hadir semua nggak, sel? Hadir kayak, Pak. Ada yang nggak masuk kayaknya. Siapa? Sulis. Ini Sulis. Oke, coba saya cek Sulis. Oh iya, Sulis ya. Jadi ini ada 30 kurangi 2, 28. 28 di sini ada 29. Oke. Sulis. Nah. Oke. Oke, saya sudah input absennya. Nanti kalian tinggal cek di isi masing-masing. Kita cukupkan sampai di sini ya. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sebelum dan sesudahnya. Selamat sore. Salam sejahtera. Salam sayang untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.